Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Arindi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Sore kelas A, dengan NIM 28921500073. Dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE, AK, MSI. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS 1 akuntansi. Yang pertama, akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi. Perusahaan dagang seperti mengetahui siklus akuntansinya, akuntansi bisnis yang digunakan, serta pengetahuan laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas maupun jenis laporan lain dalam suatu perusahaan pada periode yang ditetapkan. Lalu jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan yang dihasilkan jasa dan bukan barang. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan yang kegiatan perusahaannya adalah memberi dagang dengan pemasok atau supplier, kemudian menjual kembali kepada pelanggan. Yang ketiga, perusahaan pabrik atau manufaktur, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli bahan baku, kemudian mengubahnya menjadi barang yang dijual kembali kepada pelanggan. Lalu macam-macam perusahaan dagang. Jadi perusahaan ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu barang produksi atau mentah dan barang jadi. Berikut ini penjelasannya. Perusahaan barang produksi atau mentah sesuai namanya. Trading company jenis ini merupakan perusahaan yang menjual belikan produk berupa bahan baku atau mentah, raw material. Bahan tersebut biasa dipakai sebagai bahan dasar untuk membuat suatu produk atau alat-alat produksi. Target perusahaan ini bukanlah masyarakat biasa, melainkan sektor bisnis atau industri yang memerlukan bahan mentah. Contohnya perusahaan kayu gelondong, serbuk kaca, serat kapas, mesin bubut, mesin bercacah, dan masih banyak lagi. Perusahaan barang jadi kebalikan dari perusahaan barang mentah. Produk yang diberdayakan di perusahaan jenis ini adalah barang jadi yang merupakan produk akhir sehingga siap untuk dikonsumsi. Target pasarnya biasa dari sektor bisnis, pemerintahan, masyarakat maupun perusahaan lain yang membutuhkan barang jadi seperti perusahaan tekstil, elektronik, makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumen. 1. Perusahaan besar. Dalam hal ini perusahaan yang membeli produk secara langsung dari pabrik dengan jumlah yang besar, namun meskipun begitu cara penjualannya juga dalam jumlah yang besar. Contoh jenis ini adalah perdagangan grosir. Yang kedua, perusahaan perantaran. Dalam hal ini, perusahaan perantaran akan membeli barang dagangan dengan jumlah yang besar. Kemudian barang tersebut akan dijual kembali kepada perusahaan retail dalam jumlah yang sedang. Contoh dari perdagangan ini adalah pedagang subgrosir. Yang ketiga, perusahaan retail atau pengecer. Yang masuk dalam kategori ini adalah perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Dari hal ini adalah konsumen akhir dapat membeli secara langsung barang-barang secara eceran. Contoh dari perusahaan ini adalah pasar swalayan, kios, warung, dan lain sebagainya. Lalu siklus akuntansi perusahaan dagang secara lengkap. Yang pertama, identifikasi transaksi jurnal umum. Siklus akuntansi pertama yang harus dibuat oleh sebuah perusahaan adalah mengidentifikasi transaksi yang sudah terjadi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, jurnal khusus. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan jurnal khusus bagi perusahaan yang mempunyai sedikit transaksi. Maka penggunaan jurnal umum bisa menjadi pilihan yang terbaik. Yang ketiga, buku besar pembantu. Apabila jurnal khusus sudah dibuat, maka langkah siklus akuntansi perusahaan berikutnya adalah pembuatan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini sendiri juga merupakan bagian dari buku besar umum, di mana tujuannya adalah membuat data-data yang lebih rinci di dalam satu akun. Yang keempat, posting ke buku besar. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang berikutnya adalah memindahkan data yang berasal dari jurnal umum tersebut ke dalam jurnal buku besar. Selain dari jurnal umum, data tersebut biasanya juga akan diambil dari jurnal khusus. Peristiwa pencatatan atau pemindahan ke buku besar ini sendiri dikenal dengan sebutan posting buku besar. Yang kelima, laporan harga pokok penjualan. Jika perusahaan dagang sudah melakukan pengaplikasian pencatatan secara perpetual atau fisik, maka biasanya
Secara otomatis besarnya harga pokok suatu barang yang sudah terjual tersebut akan ditentukan saat terjadinya penjualan, sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus melakukan pencatatan harga pokok penjualan. Yang keenam, membuat neraca saldo. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang yang berikutnya adalah pembuatan neraca saldo. Informasi ini sendiri berasal dari buku besar yang sudah dibuat sebelumnya, yakni biasa meliputi saldo akhir pada setiap akun-akun. Yang ketujuh, jurnal penyesuaian. Siklus akuntansi selanjutnya adalah pembuatan jurnal penyesuaian sendiri yang biasa disebabkan dari adanya transaksi yang terjadi di mana memberikan pengaruh terhadap sejumlah akun perusahaan dan terkadang juga akan memunculkan jenis akun baru yang lainnya. Yang ke-8, neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap ini sendiri merupakan tahap di mana penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo yang sudah disesuaikan, atau istilahnya adalah adjusted trial balance. Yang ke-9, penyiapan laporan perusahaan. Sejumlah manfaat di mana akan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menemukan informasi mengenai posisi keuangan dari perusahaan. Yang ke-10, pembuatan jurnal penutup. Perusahaan dagang ini sendiri merupakan persiapan untuk laporan keuangan. Di jurnal penutup ini akan dapat informasi seperti laba maupun rugi, yaitu meliputi akun pendapatan serta biaya. Yang ke-11, neraca saldo setelah penutupan. Tahap ini sendiri merupakan tahap penyesuaian di antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Adapun tujuan mengapa neraca saldo tersebut perlu disesuaikan adalah karena untuk mencatat kembali akun-akun yang sudah berubah, baik itu dari saldo maupun akun itu sendiri. 12, jurnal pembalik. Jurnal ini sendiri biasanya tidak dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Hal ini tidak lain karena jurnal pembalik sendiri biasanya hanya untuk jenis akun tertentu saja. Mode perpetual. Mode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi, pemasukan, dan pengeluaran, persediaan barang yang terjadi. Sistem pencatatan perpetual ini biasanya disebut juga metode buku, di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar dicatat dalam pembukuan. Akun persediaan barang dagang dan akun beban pokok penjualan, metode perpetual. Hal ini membuat perbedaan juga dalam pencatatan akuntansi untuk setiap transaksinya. Berikut ini pencatatan jurnal untuk transaksi pembelian barang pada perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan periodik. Yang kedua, pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan periodik. Yang ketiga, pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan perpetual. Yang keempat, pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan perpetual. Metode periodik. Metode ini dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Metode periodik juga disebut sebagai metode fisik karena pencatatan dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Perlu diingat bahwa meskipun jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi transaksi penjualan tetap dicatat tiap kali terjadi transaksi penjualan. Contoh akuntansi perusahaan dagang metode periodik. Transaksi yang terjadi pada Januari 2022 pada PT Anak Mangga Januari 1 dibeli barang dagang secara kredit dari PT Mikomi seharga 160 juta dengan termin 2/10 N/30. Januari 2 dijual dengan dagangan kepada Pak Isan senilai 50 juta dengan termin 1/10 N/30. Januari 4 dijual barang dengan kepada Pak Min senilai 80 juta dengan termin 2/10 N/30. Januari 4 dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Januari seharga 20 juta. Januari ke-8 dibayar seluruh hutang pada PT Mikomi untuk pembelian barang dagang yang dilakukan pada tanggal 1 Januari. Januari 9 diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Pak Min seharga 10 juta. Januari 11 diterima pembayaran secara penuh dari Pak Isan untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Januari. Januari 12 dibeli barang dari kasih seharga 600 juta dengan termin 5/10
N/30. Januari 13 diterima pembayaran secara penuh dari Pak Min untuk penjualan barang dagang dengan tanggal 4 Januari. Januari 15 dibeli perlengkapan kantor seharga 90 juta dengan termin 1/10 N/30. Dapat dilihat dari tabel berikut. Lalu selanjutnya PT Anak Mangga selama bulan Januari 2022 perusahaan tersebut melakukan transaksi sebagai berikut. 3 Januari menerima pelunasan piutang dari toko Mesa sebesar 12.500.000. 4 Januari membeli barang dagangan secara kredit senilai 65 juta dari PT Anak Mangga. 5 Januari pembayaran beban perbaikan kendaraan sebesar 3.200.000. 6 Januari menjual barang dagang sebesar 84 juta ke toko kasa dengan harga 95 juta tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. 8 Januari membeli barang dagang PT dari Anak Mangga secara tunai seharga 50 juta dengan potongan tunai sebesar 2.500.000. 10 Januari menerima pelunasan piutang dari toko Mansur sebesar 45 juta dengan potongan tunai sebesar 2 juta. 12 Januari membeli peralatan kantor 3 buah komputer senilai 18.500.000 secara tunai. 13 Januari menjual barang dengan harga 75 juta di mana sebesar 25 juta dibayar tunai dan sisanya dilunasi dalam waktu 2 bulan. 14 Januari membeli peralatan kantor seperti loker, meja, kertas secara kredit seharga 15 juta. 15 Januari membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 6 juta. Berikut adalah tabel akuntansi perusahaan dagang metode periodik. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.